Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngobrolin sesuatu nih sambil jalan. Nanti aku mau ngobrolin tentang masalah cover lagu sama motor gitu. Nah ini ngomong-ngomong, aku tuh lagi di perjalanan, lagi di daerah Indramayu kalau gak salah ya, Indramayu menuju ke Subang. Jadi aku mau ke Jakarta lagi. Dari Majalengka biasanya kan aku lewat Pantura ya, lewat jalur Pantura. Sekarang aku mau nyoba lewat ke Subang lagi, ke daerah Sadang gitu, Sadang Subang, nanti tembus di Cikopo Purwakarta, nanti tembus di jalur Pantura lagi, tapi udah nyampe Cikampek nanti. Nanti kesananya baru lewat jalur yang sama. Karena udah lama juga sih nggak lewat ke sini ya, nggak lewat ke Sadang Subang, nggak lewat ke Cikopo. Udah lama, udah bertahun-tahun gitu. Makanya sekarang aku pengen nyoba lewat sini. Tuh lihat juga di sini banyak pohon jati. Kondisi jalanan sepi. Kalau malam-malam jangan lewat sini, mendingan lewat jalur Pantura karena rawan begal juga. Kecuali kalau emang kalian lewat sini tuh bertiga gitu, berempat baru boleh lewat sini. Kalau malam-malam. Oh iya, tadi ada tikungan kan tadi di sana di belakang tuh ada tikungan tuh. Tuh di situ aku pernah jatuh. Pernah bablas. Aku belum tahu medan juga waktu itu karena baru merantau juga, belum tahu medan. Ternyata aku lihat kan, kirain tikungan tuh cuman dikit gitu, tapi pas di tikungan ternyata tikungannya itu tajam. Udah gitu tikungannya nurun lagi. Aku bingung kan, kondisi motor lagi kenceng gitu. Ini mau direm apa mau gimana? Sampai akhirnya aku bablas jatuh ke bawah. untungnya di bawahnya itu banyak rumput, jadi nggak sampai parah gitu, nggak. Ya cuman ini dada aku agak lecet dikit doang. Terus ada yang bantuin juga, motornya diangkat ke atas. Itu pengalaman jatuh dari motor waktu pakai motor Beat itu. Waktu pakai motor Beat jatuh tuh udah 2 kali. Waktu dulu mau tes ke Temin juga, waktu mau MCU waktu itu subuh-subuh kan, pergi ke Kuningan mau MCU, jatuh gitu. Jadi jalanannya tuh becek ya, mungkin habis hujan atau gimana. Di situ banyak kerikil, jalannya jelek, udah gitu ada genangan airnya gitu. Motor aku slip, jatuh. Lumayan sih waktu itu. Jempol aku persendian di jempol aku tuh agak sakit, jadi gak bisa megang gas. Kan kebetulan yang kanan yang kena tuh jempol kanan, jadi persendiannya kena. Gak bisa megang gas gitu. Akhirnya dibantu sama temen. Nah jadi jatuh dari motor udah pernah ya, tapi waktu masih pakai motor Beat udah 2 kali. Tapi kalau pakai motor ini sih belum pernah, alhamdulillah. Jangan sampai lah, karena kalau mau pakai motor ini kan otomatis lebih jalannya pasti lebih cepat, ngebut gitu. Ngeri juga kalau sampai jatuh.
sini jalurnya ya beginilah. Aku salah ngoper. Bukan salah ngoper. Harusnya gak usah dioper. Pak tadi pak jeklak. Ini aku baru opening sekarang ya. Soalnya dari tadi jalanannya tuh jelek. Pas aku baru berangkat tuh dari Kadipaten terus Cijelag gitu ya. Arah Cijelag terus ke Cikamurang. Jalanannya jelek, terus ada juga yang banyak lumpurnya. Aduh, tadi ya udah aku tunda dulu, baru bisa opening di sini. Oke lanjut, jadi mau ngomongin cover lagu dulu ya. Cover lagu seperti yang aku bilang di beberapa minggu kemarin, aku kan mau cover lagu dan kebetulan udah projectnya itu udah selesai. Jadi aku udah cover lagu, udah rekaman biasa pakai handphone ya. Terus aku juga pakai mic clip on Boya by M1 dan ini micnya bagus banget. Pokoknya rekomendasi buat kalian yang pengen rekaman, mau rekaman musik ataupun mau ngevlog di motor gitu kan, atau mau mau podcast, itu bisa pakai mikrofon Boya by M1. Bagus banget menurut aku. Nah ini juga gak tahu nih bagus nggak hasilnya nih, ngevlog di motor nih, karena jangan sampai terlalu deket juga, takutnya suaranya malah pecah gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak pecah suaranya ya. Kalau pecah berarti harus lebih jauh lagi jaraknya. Ini kan ditaruh clip-onnya kan ditaruh di ini ya, di dagu helm, tapi di bagian dalamnya, di bagian dalam helm. Dan kalau misalkan pecah bisa dipindah ke ini, diselipin di telinga helm. Takutnya ini terlalu dekat gitu jaraknya. Jarak antara mikrofon ke mulut. Harganya juga lumayan agak mahal, tapi nggak terlalu mahal juga sih, sebenarnya masih standar sih, karena banyak juga yang lebih mahal, 500.000 bahkan nyampe 1 juta ada juga. Kalau ini harganya 135.000, aku tuh beli di Shopee, nama tokonya tuh Mano Kamera kalau nggak salah. Kenapa aku beli di Mano Kamera ya, apalagi Mano Kamera tokonya jauh di Surabaya gitu kan. Karena waktu itu aku mau nyari review mic clip on Boya yang by M1 ini sebagai referensi gitu, bagus nggak sih, rekomendasi nggak sih buat dibeli gitu. Kayak aku nyari di YouTube dan kebetulan Mano Kamera ini dia nge-review clip on Boya, dan dia juga punya toko online gitu, toko online di Shopee. Jadi aku beli di situ aja, yang penting terpercaya gitu. Soalnya mic clip on Boya ini ada yang KW-nya juga, jadi aku takut ketipu. Jadi mendingan nyari toko yang emang udah terpercaya lah gitu. Gak apa-apa tokonya di Surabaya ya, dan juga cepet juga sih pengirimannya. Gak tahu ya, cepat, mungkin dia barangnya dikirim lewat jalur udara kali ya. Seriusan cepat. Malahan berbarengan sama itu apa yang buat handphone tuh, apa namanya sih buat handphone, yang stand itu loh, stand handphone apa sih namanya, lupa. Nah itu penyangga handphone tuh, stand handphone apa sih namanya, lupa, kan dikirim dari Jakarta. Sedangkan mic clip on itu dikirim dari Surabaya, datangnya bareng.
nyampe di Cirebon kan, dilihat dari rute perjalanan paketnya tuh, nyampe Bandung, terus nyampe Cirebon tuh barengan. Kalau yang dari Jakarta langsung ke Cirebon kalau gak salah. Kalau yang dari Surabaya tuh ke Bandung dulu, nanti ke Cirebon. Sampai di Cirebon juga dia barengan. Sampai di rumah juga barengan. Jadi harganya 135.000 ya. Tapi itu belum termasuk ongkos kirim sih. Dan alhamdulillah ongkos kirim terbantu juga karena ada gratis ongkir gitu, tapi senilai 20.000 apa 10.000 lupa, pokoknya ongkos kirimnya tuh jadi berkurang gitu. Jadi nggak terlalu mahal di ongkos kirimnya, meskipun tokonya jauh di Surabaya ya, tapi ongkos kirimnya alhamdulillah sih nggak mahal. Jadi jatuhnya kena 140 ribuan lah, 142.000 gitu. Oke, balik lagi ke masalah cover lagu. Jadi cover lagu itu udah aku selesaiin projectnya. Ada beberapa lagu yang aku cover dan mungkin ya nggak sempurna, banyak kurangnya. Karena aku juga udah lama jarang banget main musik gitu kan, nggak pernah ngulik-ngulik lagu. Itu juga aku hafal melodi juga karena dulu pernah ngulik gitu, bukan diulik sekarang. Jadi udah aku upload di TikTok dan YouTube. Ya, banyak kurangnya. Main gitarnya juga banyak salahnya. Nggak hafal lirik juga. Yang terakhir pas rekaman last sale juga nggak hafal lirik. Udah gitu ripuh kan. Lirik gak hafal, main gitarnya jadi ripuh. Aku nggak bisa kalau main gitar nggak sambil dilihat gitu. Udah gitu metik gitar kalau misalkan akustikan ya dipetik-petik gitu kan. Kalau pakai clubber kadang agak kagok. Kalau pakai clubber, jadi kalau pakai jari sih itu mendingan, masih agak lancar gitu. Nanti kalian tinggal tonton aja ya di TikTok dan YouTube. Kalau di TikTok itu durasi paling maksimal 5 menit. Kalau durasi videonya lebih dari situ ya kepotong. Kalau mau yang fullnya lihat di YouTube ya. Nah, aku sendiri Pak rekaman cover lagu itu apa sih tadi mau ngomong apa tadi ya, lupa. Tadi rekaman lagu tuh pakai HP. Mau ngomong apa tadi ya, lupa. Itu benar-benar nggak latihan ya, cuman dengerin musiknya dulu pas mau rekaman tuh, nggak sampai latihan sampai bisa banget gitu. Karena aku juga cuman iseng doang sih rekaman. Di sini adem suasananya, banyak pohon jati. Rekaman lagu kebanyakan tadinya sih rencana mau 20 laguan, tapi ternyata karena belum hafal lagunya juga, makanya belum hafal liriknya. Terus juga main gitarnya kadang
belum lancar juga, apalagi kalau pakai kaliber itu agak kagok juga, aku belum terlalu mahir gitu. Udah gitu juga banyak halangan kadang-kadang pas rekaman tuh. Kadang tiba-tiba ada SMS masuk dari operator ininya gitu, dari operator jaringannya. SMS masuk, videonya tiba-tiba berhenti. Soalnya aku pakai ngerekamnya pakai aplikasi open camera ya. Soalnya mic Boya ini kalau pakai kamera bawaan kan aku pakai Oppo F7. Ngerekamnya pakai F7. Itu pakai aplikasi bawaan nggak bisa. Dia nggak support gitu. Nah, untung aja aku udah lihat. Untung aku udah lihat review dari Mano Kamera itu. Iya benar, dari Mano Kamera. Dikasih tahu kalau misalkan mic Boya ini belum tentu support di HP kita. Jadi bagi HP-HP yang tidak support itu bisa download aplikasi Open Camera. Di situ nanti tinggal dibuka, nanti video setting, nanti dibuka di pengaturan, terus video setting, nanti ada audio source atau sumber suara, diklik, nanti diklik lagi yang external mic gitu. Nanti bisa rekaman pakai mic Boya ini. Aku juga sebenarnya udah pernah nyoba pakai Xiaomi ya. Pakai Xiaomi aku, Xiaomi 9T tuh. Itu bisa. Dia bisa. Bisa juga. Cuman karena aku lebih milih pakai open kamera aja lah gitu. Karena menurut aku gambarnya lebih bagus daripada yang Xiaomi gitu, hasil videonya. Masalah cover lagu tadi tuh ada yang mau disampaikan lagi tapi lupa apa sih. Oh iya, itu udah mungkin ya, itu masalah cover lagu. Nah terus sebenarnya musik itu bukan hobi aku ya, bukan hobi aku. Musik bukan hobi aku, dan aku cuma iseng-iseng doang. Dulu mungkin waktu SMK tuh sering banget main musik ya. Waktu SMK sering banget main musik. Tapi bukan ngerental sih. Kalau ngerental ya paling beberapa kali udah pernah nyoba gitu. Tapi sering-seringnya sih aku di rumah tuh suka main gitar. Aku juga main otodidak juga, belajar gitar tuh otodidak. Tapi sekarang malah bosen. Bukan jiwanya aku di musik. Nah terus apa dong hobi aku? Kalau hobi aku yang menurut aku gak pernah membosankan gitu ya, hobi yang menurut aku tidak pernah membosankan tuh ya di motor. Iya. Jadi kalau hobi motor kan ya macam-macam yang bisa dilakuin ya macam-macam gitu. Yang bisa dilakuin macam-macam. Bisa dengan kita untuk menyalurkan hobi motor itu bisa dengan modifikasi motor. Maaf ya.
Jadi untuk menyalurkan hobi di motor itu ya bisa dengan cara modifikasi motor atau jalan-jalan gitu, touring atau speeding. Tapi kalau aku sih lebih suka speeding ya daripada touring. Kalau touring itu kan perjalanan yang jauh gitu, jadi kalau aku lebih suka speeding tuh ya kebut-kebutan gitu. Ya mungkin aku juga belum pernah ke sirkuit sih, ya kalau ada temennya mah mau nyoba. Aku juga karena hobi motor ya, jalan santainya naik motor aku suka, kebut-kebutannya naik motor juga aku suka gitu. Ya tergantung mood juga, kadang moodnya pengen nyantai, kadang moodnya pengen ngebut gitu. Karena kebut-kebutan juga capek loh, apalagi yang balapan di sirkuit itu kan miring-miring tuh sampai lutut nempel di jalan, di aspal, itu juga capek. Jangan disangka nggak capek itu. Maaf ya. Nah kalau untuk modifikasi motor nih, aku sih orangnya nggak suka ya modifikasi motor yang ekstrim gitu, sampai ekstrim. Maksudnya ekstrim tuh nggak jelas konsepnya gitu. Kan ada yang modifikasi motor untuk mengupgrade performa mesin, itu menurut aku ya oke, setuju. Misalkan di porting atau di bore up gitu biar lebih kenceng, itu ya tergantung kebutuhan juga. Atau misalkan dari segi tampilan pengen di upgrade nih, dari ini aja, tapi yang pokok-pokoknya aja gitu. Yang kekurangan di motor kita itu apa sih gitu, terus kita benahi. Tapi kalau misalkan cuman baut-baut doang mah menurut aku nggak perlu. Karena ada yang baut motor sampai puluhan ribu padahal cuman berapa piece doang. Kalau baut-baut mah cukup beli yang standar aja gitu, nggak perlu yang terlalu mahal gimana. Soalnya yang standar pun kualitas baut mah bagus kok, udah cukup bagus gitu. Aku sih suka motor yang racing look. Kalau ngemodif motor juga sukanya ya supaya lebih racing gitu, kelihatan lebih racing. Aku juga untuk ngemodif motor kalau tanpa upgrade mesin mungkin ya 2 juta juga cukup sih. 2 juta juga cukup kalau tanpa upgrade mesin ya. Aku aja cuman ganti windshield sama diganti sama yang lebih jenong tuh, super jenong. Terus apa lagi?
ganti spakbor sama tail TD gitu, diganti sama tail TD. Maaf ya. Teh. Kemana tuh teh? Kemana sih teh? Oh kak. Oh. Nah jadi spakbor diganti sama tail TD. Terus apa lagi ya? Ini spion pakai bar N. Tadinya ini spion masih dipasang, spion bawaannya. Terus ini pakai ProGuard tadinya, yang yang nggak pakai spion bar N tadinya ini. Tadinya pakai ProGuard, tapi sekarang pakai spion bar N. Terus apa lagi? Paling gearset ganti sama yang bagus gitu. Itu mah ya emang kewajiban ganti gearset mah. Kalau udah habis ganti aja, tapi gantinya yang lebih bagus lah, Triple S atau TK Racing gitu. Terus aku tuh ganti apa lagi ya, windshield, tail TD, terus ProGuard, tapi ProGuard diganti sama bar N. Soalnya aku pengen lebih racing look, jadi spionnya aku copot ganti sama spion bar N gitu. Nah kebetulan aku juga busi diganti juga sama busi ini ya, Brisk, yang harganya tuh 270.000 kalau gak salah. Dan ya apa sih impresi yang aku rasain ya, menurut aku dari segi pengapian mungkin lebih besar ya, tapi aku rasa lebih panas gitu. Ini udah nyampe di PT Taekwang apa sih? Aduh. Udah nyampe di Subang di PT Taekwang yang garmen itu, pabrik garmen. Rame. Baterai masih ada nggak ya? Mudah-mudahan masih ada. Tahu nih kamera udah mati apa belum? Udah. Nah, jadi untuk hobi aku sebenarnya yang bener-bener hobi gitu. Aku yang tidak pernah membosankan tuh ya di motor. Kan kalau misalkan aku lagi gabut nih, seharian di kosan terus misalnya, keluar, pengen keluar, ya udah. Kalau motoran padahal cuman keliling doang bentar gitu, beli apa, kayak beli makanan, beli apa, kadang cuman keliling-keliling doang bentar, udah bikin fresh aja gitu. Yang tadinya pikiran tuh penat gitu karena seharian keluar-keluar,
dengan jalan-jalan naik motor tuh jadi fresh gitu pikiran tuh. Gak tahu nih ya, kameranya masih hidup nggak ya? Soalnya ini kamera gak kelihatan. Biasanya kan aku pakai kamera tuh pakai mountingnya tuh banyak ya, sampai agak-agak banyak gitu. Sekarang cuman pakai satu mounting yang J-hook-nya doang. Oh ya, aku inget nih yang mau aku obrolin tadi. Jadi ini kan aku pakai ngevlog pakai action cam nih di Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ya. Kamera ini udah support mic eksternal. Dari sananya juga udah dikasih mic eksternal, karena rusak jadi aku beli lagi. Tapi hasilnya jelek. Yang pas aku beli lagi harganya berapaan ya? Masih di bawah 10.000. Tapi kualitasnya jelek, jadi aku pakai Boya aja. Nah, tapi ukuran portnya itu 2,5 mm. Jadi untuk Boya ini kan ukurannya 3,5 mm, jadi nggak bisa. Jadi ini aku kamera video pakai action cam, tapi audionya aku rekam pakai HP gitu. Pakai HP terus pakai mic clip on Boya by M1 ini. Soalnya ukuran colokannya itu beda. Kalau nanggung juga sih sebenarnya, kenapa harus yang 2,5 mm gitu. Udah bagus dikasih port supaya support mic eksternal di action camnya tuh. Cuman kenapa harus yang 2,5 mm? Kenapa enggak yang 3,5 mm gitu kan? Karena umumnya sekarang udah pakai yang 3,5 mm. Handphone juga pakai colokan itu yang itu doh. Yang colokan yang buat HP kan itu ya kayak headset gitu. Colokannya segede gitu ukuran 3,5 mm. Harusnya ukurannya 3,5 mm. Tapi ini port di kameranya itu cuman 2,5 mm. Jadi ya udah ngerekam video pakai action cam, ngerekam audio pakai HP supaya mic clip on Boya ini bisa digunain gitu. Ini udah nyampe di daerah apa ya? Tadi udah ngelewat ke daerah ini ya, depan PT Taekwang yang garmen itu. Ini udah hijau. Nah, ini di SMKN Negeri 1 Subang. SMKN Negeri 1 Subang. Ya mungkin cukup sekian kali ya obrolan kali ini. Ngevlog dari tempat aku jatuh tuh, dibelokan tempat aku jatuh dulu, nyampe SMKN 1 Subang. Udah, terima kasih banyak buat kalian yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video yang unfaedah ini. Aku juga ngevlog ini sebenarnya awal mulanya juga cuman sekedar iseng-iseng doang ngevlog nih. Iseng-iseng, hobi juga. Karena aku hobi motor juga, iseng-iseng ngevlog juga. Kalau masalah pengen dapat duit ya itu mah urusan belakangan. Ya itu mah bonus lah. Mungkin terima kasih bagi kalian yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Oke. Bye.